Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Nah, kenapa setiap manusia disuruh membangun mahligai rumah tangga? Mari kita simak video ini. Selamat belajar. Mengapa Islam mensyariatkan pernikahan? Dalam menempuh kehidupan, seseorang memerlukan pendamping sebagai tempat mencurahkan suka dan duka. Yang kedua, hidup berpasangan dan nikah adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya. Itu terdapat pada Quran Surah Az-Zariyat ayat 49 dan Quran Surah Yasin ayat 36. Yang ketiga, nikah merupakan fitrah. Karena itu, Islam melarang keras hidup menjual diri LGBT karena bertentangan dengan fitrah manusia. Terdapat pada Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Yang keempat, kendali untuk tidak menuruti hawa nafsu bagi manusia. Terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Pengertian pernikahan terbagi menjadi dua. Pertama, menurut bahasa, dan kedua, menurut syariah. Menurut bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Menurut syariah adalah nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam rumah tangga. Di antaranya sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farja atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi diri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika suami atau istri saling melayani, maka mereka akan mendapatkan pahala karena terhitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah telah menciptakan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapalah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah An-Nahl ayat 72. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak. Karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat. Sunnah yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah atau berakal. Haram yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Makruh yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak istri, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Menurut mazhab Syafi'i, rukun nikah ada 5. Syarat mempelai pria bukan mahram si wanita. Yang kedua, orang yang dikehendaki. Yang ketiga, muayyan atau beridentitas jelas. Harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifatnya yang khusus. Mempelai wanita syaratnya bukan mahram si laki-laki, terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Wali yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya sesuai dengan urutan asabah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita atau pemimpin setempat. Syarat wali: pertama, orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. 2. Laki-laki, bukan perempuan atau benci. 3. Mahram si wanita. 4. Balik, bukan anak-anak. 5. Berakal, tidak gila. 6. Adil, tidak fasik. 7. Tidak terhalang wali lain. 8. Tidak buta. 9. Tidak berbeda agama. 10. Merdeka, bukan budak. Syarat saksi: pertama, berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Yang kedua, tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. 3. Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Syigat yaitu perkataan dari mempelai laki-laki
atau wakilnya ketika akad nikah. Syaratnya: 1. Tidak tergantung dengan syarat lain. 2. Tidak terikat dengan waktu tertentu. 3. Boleh dengan bahasa asing. 4. Dengan menggunakan tazwij atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran, karena kinayah membutuhkan niat, sedangkan niat itu sesuatu yang abstrak. 5. Qabul, harus dengan ucapan qabiltu nikahaha atau tazwijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.